Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara membuat sebuah kinerja piston dalam sebuah mesin teman-teman. Yap, di bagian sini kita butuh yang namanya sebuah bahan utama, yaitu sebuah suntikan. Yang dimana suntikannya ini bekas dari tinta ya teman-teman. Dan setelah itu untuk batang suntikannya ini teman-teman bisa potong terlebih dahulu. Potong aja secukupnya, dan setelah itu untuk bagian sini ini teman-teman bisa potong seperti ini, yang dimana nantinya hanya ada dua sisi saja yang seperti ini. Dan untuk bagian batang piston yang tersisa teman-teman bisa manfaatkan dengan memotongnya, yang dimana potongannya ini tuh bakal saya potong lagi lebih kecil ya teman-teman. Ini tuh bakal saya bagi dua supaya lebih kecil, yang nantinya akan menjadi sebuah batang pistonnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung lubangi menggunakan sebuah solder, atau tidak teman-teman juga bisa pakai yang namanya sebuah kawat yang sudah dipanaskan. Hati-hati saat penggunaannya dikarenakan ini tuh benda yang panas teman-teman. Dan setelah itu untuk bagian sini kita butuh yang namanya sebuah penghalang, sedikit penghalang, yang dimana ini tuh hanya untuk mengaitkan, yang dimana mengaitkan bagian kepala piston dengan batang pistonnya ini teman-teman, yang dimana itu adalah sebuah tusuk sate dengan yang namanya bagian batang piston, maksud saya batang suntikan yang masih tersisa, yang saya lubangi menjadi seperti donat seperti itu teman-teman. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung rapihkan lagi menggunakan sebuah gunting seperti ini. Dan setelah itu untuk selanjutnya teman-teman, untuk bagian ujung dari batang piston teman-teman bisa langsung lubangi lagi, yang dimana ini lubangnya berfungsi untuk kita sambungkan dengan sebuah dinamo nantinya teman-teman, atau engkol ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman untuk pergerakannya sendiri, untuk bagian ujungnya ini pistonnya supaya terlihat gitu pergerakannya, kita pasangkan saja sebuah karet dari suntikannya ini teman-teman. Nah, di bagian depannya saja ya. Oke, setelah itu di sini kita butuh yang namanya stik es krim, yang dimana stik es krimnya ini bakal saya lubangi teman-teman, yaitu lubangnya ini menggunakan sebuah obeng, yang dimana lubangnya ini tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, yang penting bisa untuk kita masukkan sebuah tusuk sate nantinya teman-teman. Dan setelah itu untuk bagian sini kita butuh yang namanya sebuah dinamo, ini dinamo DC ya teman-teman, 5 volt lah paling ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pasangkan yang namanya sebuah gear bekas. Gear bekasnya ini adalah gear dari dinamo atau enggak gearbox ya teman-teman, yang bekas gitu. Teman-teman bisa langsung kasih yang namanya sebuah lem dan pasangkan pada bagian si dinamonya ini, yang sudah dilengkapi dengan adanya sebuah tusuk sate di bagian sisi lainnya. Untuk badan suntikan ini akan menjadi sebuah blok silinder ya teman-teman, jadi harus kita rapikan terlebih dahulu seperti tadi. Dan untuk bagian gearnya ini bisa teman-teman potong saja untuk bagian ujungnya supaya tidak menghalangi pergerakan batang pistonnya itu teman-teman. Di sini kita butuh yang namanya sebuah stick es krim juga. Stick es krim ini fungsinya untuk melekatkan batang piston, maksud saya badan dari blok silinder itu nanti dengan sebuah dinamo yang kita gunakan itu tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung tempelkan saja pada bagian si badan suntikan ini, akan menjadi sebuah blok silinder tentunya. Dan setelah itu teman-teman untuk bagian sini kita pasangkan saja, yang dimana pemasangannya ini bisa teman-teman reka-reka saja seperti dalam video ini teman-teman. Berikan yang namanya sebuah kayak penghalang lagi, itu adalah sebuah pengunci ya teman-teman, supaya batang piston itu tidak keluar dan terlepas gitu. Potong stick es krim ini secukupnya saja apabila teman-teman merasa bahwasanya ini tuh sudah cukup ya untuk stick es krimnya ini panjangnya. Dan setelah itu bisa dirapikan lagi seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung yang namanya memasang bagian-bagian yang perlu kita pasang, seperti pemasangan dari pistonnya itu ke dalam blok silinder, dan setelah itu kita pasangkan dinamonya. Bagian sini juga kita butuh yang namanya sebuah lem, itu adalah sebuah penghalang, sedikit penghalang ya teman-teman. Itu lumayan mendukung dalam pergerakan dari si batang piston. Setelah itu teman-teman juga ambil yang namanya sebuah adaptor. Ini adalah sebuah input, yang dimana inputnya ini untuk kita pasangkan pada sebuah input DC ya teman-teman, yang dimana itu nanti bakal kita colokkan dengan AC atau adaptor gitulah ya. Nah, setelah itu teman-teman di sini teman-teman juga bisa langsung uji coba saja seperti ini. Pastikan bahwasannya batang piston ini tuh tidak nyangkut dengan bagian sisi dari blok silinder ini teman-teman. Jadi sedikit melengkung gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, setelah diuji coba seperti ini, teman-teman bisa rapikan lagi pada bagian-bagian yang tidak terpakai supaya lebih bagus aja dan simpel gitu ya. Dan setelah itu teman-teman juga butuh yang namanya sebuah adaptor, yang dimana fungsinya ini adalah untuk memasukkan sebuah input dari si
mesinnya ini nantinya. Teman-teman bisa langsung colokin aja pada sebuah stop kontak, pastikan lampunya sudah menyala dan setelah itu teman-teman bisa langsung colokan saja seperti ini. Sayang sekali di sini sih saya tidak menggunakan yang namanya sebuah saklar dan voila, inilah dia miniatur kinerja piston pada sebuah mesin teman-teman. Dan ini tuh untuk kinerja pistonnya sendiri ini tuh naik turun ya teman-teman, seperti dalam video atau pembuatannya ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu pistonnya atau bagian suntikannya itu naik turun terus ya, yang dimana ini tuh diputar oleh sebuah dinamo ya teman-teman. Nah ini tuh naik turun terus itu dari TMA ke TMB, atau TMA itu adalah titik mati atas, ke TMB yaitu titik mati bawah, dan seterusnya, untuk bisa merubah sebuah energi kimia menjadi energi gerak teman-teman. Nah oke teman-teman, sepertinya video ini sampai di sini dulu ya. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.